Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Sungguh berbeda Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Perhatikanlah sifat manusia ketika ada orang meminta sesuatu darinya, ia merasa kesal dan berat hati. Sebaliknya, Allah Ta'ala akan kesal dan marah justru jika manusia tidak meminta kepadanya. Itu sebabnya seorang penyair mengungkapkan, Allah murka pada orang yang enggan meminta kepadanya, sedangkan manusia ketika diminta, ia marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba yang meminta kepadanya. Bahkan karena cintanya, Allah memberi bonus berupa ampunan dosa kepada hambanya yang berdoa dan meminta. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami betul keadaan manusia yang lemah dan senantiasa membutuhkan akan rahmatnya. Manusia tidak pernah lepas dari keinginan yang baik maupun yang buruk. Bahkan jika seseorang menuliskan segala keinginannya di kertas, entah berapa lembar akan terpakai. Maka tidak perlu heran jika Allah Ta'ala melaknat orang yang enggan berdoa dan meminta kepadanya. Orang yang demikian oleh Allah disebut sebagai seorang hamba yang sombong dan diancam dengan neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pemurah terhadap hambanya, karena hambanya diperintahkan berdoa secara langsung kepada Allah tanpa melalui perantara dan dijamin akan dikabulkan. Sungguh Engkau Maha Pemurah, ya Rabb. Pemirsa Khazanah, bisa kita bayangkan apa jadinya jika seseorang meminta sesuatu pada orang lain, teman, rekan, orang tua, sanak famili, di waktu yang tidak tepat. Misalnya di jam-jam sibuk, di waktu istirahat, di saat kondisi emosinya meledak-ledak, di waktu sedih, dan seterusnya. Jangankan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bisa-bisa justru amarah bahkan umpatan yang akan didapat. Inilah manusia. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan Sang Pencipta. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat demikian. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, Maha Santun, Maha Segala Maha. Yang perlu menjadi catatan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberitahukan kepada hambanya akan waktu-waktu yang disenangi untuk terkabulnya sebuah permintaan, harapan, dan doa. Maka kenalilah waktu-waktu terkabulnya permintaan itu. Di antara waktu-waktu yang dijanjikan oleh Allah bahwa doa ketika waktu-waktu tersebut dikabulkan adalah: pertama, ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memuji orang-orang yang selalu meminta dan berdoa di waktu-waktu ini sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktu sahur, akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah. Sebab pada saat itu Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika itu. Rasulullah SAW mengabarkan pada kita dalam sabdanya, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan.
Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah dan diampuni dosa-dosanya, maka hendaknya memohon kepada Allah pada waktu-waktu tersebut. Karena pada waktu ini, Allah turun ke langit dunia dan sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa. Namun sebagian orang masih suka bertanya-tanya tentang bagaimana cara Allah turun ke langit dunia. Padahal kita tahu bahwa Allah bersemayam di atas arsy sebagaimana firman Allah yang secara tegas mengatakan, Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Al-Quran Surah Toha ayat 5. Jika Allah bersemayam di atas arsy, lalu bagaimana dia turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Bukankah setiap belahan bumi memiliki waktu siang dan malam yang silih berganti? Kalau begitu, apakah setiap hari Allah meninggalkan arsy-Nya karena turun ke langit dunia? Yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir itu adalah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud nuzul atau turun di sini adalah sifat nuzul atau turun yang layak bagi Allah, bukan seperti kita turun. Lalu seperti apa? Tidak ada yang mengetahui bagaimana cara dan bentuk turunnya kecuali Allah sendiri. Allah Ta'ala turun ketika Ia menginginkannya. Dan ini tidak berarti ketika itu arsy kosong. Karena jika mengikuti logika manusia, misalnya dengan mengatakan, bukankah Allah bersemayam di atas arsy? Jika Dia turun ke langit dunia berarti arsy-Nya kosong. Seperti halnya kita turun dari mobil. Bukan seperti itu. Karena sifat nuzul atau turun di sini adalah turun yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dianalogikan dengan bentuk dan cara turunnya manusia. Demikian pula masalah waktunya. Memang masalah sepertiga malam akhir itu tidak sama waktunya di semua belahan bumi. Sehingga jika mengikuti nalar manusia, berarti Allah harus turun bergantian di belahan bumi yang secara waktu berbeda-beda. Nalar ini tidak benar. Turunnya Allah itu khusus bagi Allah, tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun. Allah sendiri telah menegaskan dalam firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Al-Quran Surah Toha ayat 110. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat Kursi, mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat-ayat semakna dengan ini banyak sekali. Hanya Allah yang tahu bagaimana bentuk turunnya. Yang wajib bagi kita adalah menetapkan sifat nuzul atau turun bagi Allah sesuai apa yang layak baginya dalam keadaan Ia berada di atas arsy. Karena yang dimaksud turun di sini adalah sifat yang layak bagi Allah, bukan sebagaimana kita turun. Allah itu memiliki sifat mendengar, berfirman, melihat, marah, ridha sesuai dengan sifat yang layak baginya, dan tidak ada yang mengetahui cara dan bentuknya kecuali Allah. Oleh karena itu, kita harus menerima dan mengatakan, kami mendengar, kami beriman, kami mengikuti, dan kami menaati. Itulah kewajiban kita. Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah berkata, hadis-hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia setiap hari telah mencapai derajat mutawatir dan sanadnya sahih. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya, pasrah menerimanya, tidak menentangnya, menjalankannya tanpa menanyakan caranya, dan menganalogikannya dengan makhluk. Dengan demikian, waktu sepertiga malam terakhir begitu mahal, begitu istimewa. Sayang jika terlewat begitu saja tanpa termanfaatkan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya agar memanfaatkan waktu sepertiga malam itu untuk qiyamul lail. Salat malam inilah
yang kemudian menjadi kebiasaan Nabi SAW dan para sahabatnya serta generasi terbaiknya. Pemirsa Khazanah, Qiyamul Lail, bangun malam untuk sholat tahajud dan zikir kepada Allah juga merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum umat Muhammad SAW. Di saat fajar dakwah Islam mulai menyingsing, Qiyamul Lail, bangun malam, adalah penyejuk dan penyegar jiwa. Orang Islam yang pada masa itu terus-menerus dihempas oleh gelombang penderitaan dan penindasan. Kala itu Qiyamul Lail atau bangun malam menjadi wahana tempat mukmin berlabuh yang wajib mereka arungi untuk menambatkan segenap kepedihan yang menghimpit jiwa mereka. Rasul SAW dan sahabatnya menghabiskan malam-malam mereka dengan Qiyamul Lail, solat malam dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kaki mereka membengkak dan kulit-kulit mereka pun menguning. Namun tidak dihiraukan, karena Qiyamul Lail memiliki kekuatan yang sungguh mengagumkan dalam mengarungi atmosfer kehidupan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian menunaikan Qiyamul Lail, karena Qiyamul Lail adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian yang bisa mendekatkan kalian pada Rabb kalian, pelebur kesalahan, penghalang dari dosa, dan pengikis penyakit dari tubuh." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Melalui ayat Allah dalam surah Al-Muzammil, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan adanya satu jalan bagi nabinya, maka diserunya sang nabi agar melakukan Qiyamul Lail dan menghabiskan waktunya dengan memperbanyak solat, munajat, zikir, dan tilawah Al-Quran. Malam adalah waktu yang paling cocok untuk membersihkan jiwa dan memperlembut kalbu. Karena itu ibadah di dalamnya lebih bermakna dan lebih berkesan daripada waktu-waktu yang lain. Berbagai kesan telah disampaikan bagi penikmat Qiyamul Lail, bangun malam untuk tahajud, yang bagi orang awam terkadang mungkin terdengar aneh. Simak misalnya kesan seorang ulama. Di dunia ini tiada waktu yang menyerupai kenikmatan para penghuni surga, kecuali kenikmatan yang didapat oleh orang-orang yang hatinya terbujuk oleh malam, karena nikmat dan manisnya bermunajat. Kesan ini pula yang disampaikan ulama besar Fudail bin Iyad. Ia menuturkan, "Bila matahari terbenam, aku senang dengan kegelapan, karena aku dapat berkhalwat, bersunyi diri dengan Rabbku. Namun bila matahari merekah, aku begitu sedih, karena banyak orang-orang datang menemuiku." Lain halnya kesan Abu Sulaiman yang bertutur, "Ahlul Lail, orang yang selalu berjaga pada malam hari dengan Qiyamul Lail, lebih nikmat di saat malam mereka ketimbang orang yang menganggur dan pesta pora dalam permainan mereka." Bahkan Abu Sulaiman kemudian berkomentar yang tampak ganjil, tapi menunjukkan akan perhatian luar biasa terhadap Qiyamul Lail, bangun malam. Ia sampai mengatakan, "Bila bukan karena malam, aku tidak suka untuk tinggal di dunia." Lihatlah bagaimana para ahli ibadah itu menyambut malam. Betapa besar penyesalannya jika sampai waktu istimewa ini terlewatkan. Ia menuturkan, "Suatu malam aku tertidur nyenyak sekali dan tidak bisa bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Dalam tidur aku bermimpi melihat seorang gadis amat cantik yang belum pernah aku lihat selama hidupku. Dia menebarkan wangi harum yang belum pernah aku cium baunya. Dia menyodorkan selembar kertas kepadaku yang di dalamnya terdapat tulisan, 'Kamu telah tertidur dengan sangat nyenyak sehingga kamu lupa terhadap balkon-balkon tinggi yang ada di surga, yang mesti kamu tempati selamanya tanpa ada rasa takut akan kematian. Bangunlah, lebih baik kamu membaca Al-Quran dan sholat tahajud dibandingkan tidur.' Sejak itu setiap kali aku merasa mengantuk, kata-kata tersebut hadir dalam pikiranku dan mengusir rasa kantuk." Inilah kekuatan dan kedahsyatan Qiyamul Lail, ibadah di malam hari, khususnya di sepertiga malam terakhir. Pada waktu sepertiga malam terakhir itu, ada saat yang sangat mustajab untuk bermunajat, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Nabi SAW bersabda, "Tuhan kita yang maha suci dan maha tinggi akan turun pada setiap malam ke langit dunia terendah
ketika malam tinggal sepertiganya, seraya menyeru, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku perkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Khazanah, demikian dahsyatnya waktu sepertiga malam terakhir. Inilah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi SAW agar bangun malam. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari kecuali sedikit, seperduanya atau kurangilah daripadanya sedikit, atau tambah daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami hendak menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 5. Dalam sebuah riwayat disebutkan ayat ini turun di malam hari sedang Nabi SAW enak tidur dan berselimut. Maka datang perintah menyuruh berdiri mengerjakan sholat malam. Untuk sholat yang malam itu selimut hendaklah disingkirkan. Segera bangun, ambil wudhu dan sholat. Hal ini sesuai dengan surat Al-Isra. Dan pada sebahagian dari malam berbangkitlah bangun sebagai tambahan. Inilah sholat tahajud, yang artinya bangun menyentak melepaskan selimut. Itu sebabnya salah satu gelar Nabi SAW adalah Al-Muzammil, atau orang yang berselimut. Nah, pemirsa Khazanah, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.